Sedaya sengkuni paman. Aja kratu ati bila penompo. Jeneng sira paman sengkuni sun timbali marak mangarsa ana ngarsaning sun. Oke, ketemu lagi di Kondo Sing Penak. Kesempatan kali ini saya kedatangan tamu, ya beliau adalah rekan saya dan juga beliau adalah senior saya dan juga guru saya. Ya, selamat datang Mas Peleng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada Waalaikumsalam. semua pemirsa. Salam sejahtera buat kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Komplit sekali. Ya, negara kita kan negara memang mayoritas Muslim ya Mas ya, tapi kan terdiri dari berbagai agama dan kepercayaan. Jadi kita harus menghormati sesama kepercayaan itu. Oh iya. Ngomong-ngomong gini Pak, sebelum kita ke yang lain, nama jenengan ini Pak Feling Joko Paryono. Dilihat dari namanya ini beda loh Pak dari yang lain. Ini dulu ceritanya ada Pak, mungkin kok dikasih nama seperti itu Pak. Aslinya nama saya pemberian orang tua itu cuma Paryono. Paryono. Iya. Paryono itu dari kata sapar. Par. Itu Oh. dari sapar. No itu Padang. Maksudnya Ya, sapar bulan Sapar. Siang hari. Oh, lahirnya di siang hari. Ya. Jadi aslinya Cuma- Paryono saja. Iya. Lalu nama Felingnya itu Nama feeling itu pemberian dari teman saya karena alhamdulillah pada waktu itu dirasa feeling saya itu sangat kuat gitu. Oh. Film dalam berartian berkesenian. Feling keseniannya kuat. Ya, Oh, iya. dari segi menghafal, dari segi mengenal not itu katanya sangat kuat, itu diberi nama feeling. Dan Joko itu kan untuk penyambung. Jadi feeling Joko itu penyambung Iya. daripada feeling yang kuat tadi. Ya, Oh, kurang lebih seperti itu nggih. kurang lebih Nggih. seperti Ngomong-ngomong itu. masalah kesenian atau seniman nggih. Umumnya ini mohon maaf ya. Umumnya kan di KTP itu pekerjaan ada yang tani, swasta. Nah, khusus jenengan saya pernah lihat KTP-nya itu tertulis pekerjaannya seniman. Kenapa kok memilih itu harus dimasukkan sampai di situ, Pak? Karena mungkin cinta saya kepada seniman, rasa cinta saya Oh, kepada gitu. seniman, dalam KTP saya tulis seniman gitu. Dan kemarin-kemarin memang tumpuan hidup saya itu dari berkesenian. Oh, jadi memang mendedikasikan hidupnya untuk kesenian, diartikan seperti itu. Iya. Oh. Bahkan sampai tumpuan hidupnya kemarin-kemarin di situ. Ya. Ya. Oke, ya menarik sekali. Nggih. Kalau melihat seni, profesi sekarang kan bisa dikatakan sebagai dalang gitu. Sebagai dalang itu kalau saya melihat kan harus menguasai beberapa segmen nggih. Ada suara, ada cerita, ada lain-lain lah. Musik dan semuanya harus menguasai. Lah itu dulu memang apa dari kecil sudah ada bakat atau memang karena digembleng di sekolahnya itu, Pak? Bermula dari cinta saya pada kesenian. Pada waktu kecil kan saya juga suka sekali nonton wayang, nonton tari, berkesenian itu sangat suka sekali. Dan alhamdulillah didukung sama orang tua, lalu kakek, nenek itu juga berkecimpung di dalam berkesenian. Oh, iya. Ya, dan kebetulan digembleng di sekolahan. Orang tua, kakek, semuanya seniman. Semuanya seniman. Dalang juga. Tapi enggak, kakek wayang wong, seniman Oh, wayang wong, pemain. Ya, pemain wayang wong. Lalu orang tua saya itu pengrawit. Pengrawit. Iya. Oh, jadi memang dari keluarga itu sudah ada jiwa seni dan titisan seni ya, Pak, Ya. ya. Dan kebetulan lingkungan situ banyak yang berkesenian.
Oh, Itu. lingkungan di Pakis. Enggak. Oh, iya, Asli saya aslinya? kan dari Klaten. Oh, dari Klaten. Dari Klaten di situ bahkan satu RT itu ada 5 dalang, Mas. Satu RT 5 dalang. Iya. Berarti memang di sana itu hal-hal mengenai seni tradisi Jawa sudah hal yang bukan asing ya? Ya, sangat kental. Sangat kental. Ya. Ya. Nah itu Pak, berawal dari mulainya nggih. Kalau saya sendiri pernah mempelajari irama Jawa itu ya, musik tradisional Jawa. Saya melihat itu juga banyak kesulitan. Dulu awalnya mulai umur berapa mengenal itu? Dari umur bahkan mungkin dari balita, Mas. Dari balita. Iya, dari balita waktu di desa kan ada orang hajatan, Oh ya. nanggap wayang gitu kan. Kan banyak yang kalau di sini istilahnya jagongan ya, Mas ya. Ah. Waktu malam hari itu. Bahkan saya harus duduk di depan Depan sendiri. dalang, depan dalang. Loh, depan dalang. Depan dalang di belakang kelir. Oh, lihat di belakang. Heeh. Tak kira di depan dalang ganggu dalang. Bahkan pernah juga ganggu Oh, dalang. pernah ganggu Heeh. dalang. Waktu dalang ngeprak itu apa? Kakinya saya sentuh-sentuh gitu. Pernah. Nggih, nggih, Gitu. nggih. Jadi memang kecintaan terhadap seni khususnya wayang ini mulai dari balita nggih. Dari balita ya. Lalu mengenal wayang sendiri mulai Mulai SMA, oh boleh mulai SMA. Iya. SMA-nya di mana, Pak? SMKI, Sekolah Menengah Karawitan Indonesia. Sekolah Menengah Karawitan Indonesia. Oh, jadi memang orang tua sudah mengarahkan ke situ, ngoten nggih. Sebetulnya bukan arahan dari orang tua sih. Orang tua itu bebas, membebaskan saya mau kemana itu bebas, selagi saya senang, gitu. Dan delalah suka saya di SMKI itu, Sekolah Menengah Karawitan Indonesia, dan saya mengambil jurusan pedalangan di situ. Gini Pak, kalau saya dulu saya kemarin tuh pernah belajar kerawitan gitu. Lalu jenengan sekolah di SMKI. Apakah sebelum di SMKI itu juga nol atau mungkin sudah ada pernah pengenalan dulu? Untuk memegang alat dari nol, Mas. Masuk SMKI masih nol? Masih nol. Untuk memegang alat, tapi untuk mendengarkan, melihat itu ya sudah sering sekali. Jadi memang memegangnya baru nggih. Ya, memegang, entah itu memegang gamelan, memegang wayang, memegang cempolo dan sebagainya itu baru SMA itu dikenalkan. Oh iya, iya. Lalu setelah lulus SMKI lanjut ke Selanjut ke STSI, STSI Surakarta, ya. Waktu itu STSI dan sekarang sudah menjadi ISI Surakarta. ISI Surakarta. Wah, ini kita masuk ke sekolah yang lebih tinggi ya. Dalam wayang itu kan banyak cerita, banyak tokohnya, banyak musiknya. Lah, ini bisa diceritakan untuk mungkin juga biar menjadi penyemangat senior-senior, junior-junior yang masih ada di belakang, biar semangat juga untuk masuk ke dalam. Sebenarnya mulainya dari mana atau pengenalan hal-hal mengenai wayang itu, Pak? Untuk para junior ya, mulainya itu suka dulu. Suka dulu. Iya, suka dulu. Untuk bakat itu menurut saya nomor 2. Oh, malah bukan bakatnya dulu. Menurut saya bukan. Oh, ngoten. Jadi cinta pada wayang dulu. Lah, dari kecintaan kepada wayang nanti tumbuh bakat. Menurut saya gitu. Apalagi bakat disertai dengan kemauan, kecintaan, itu lebih bagus lagi. Jadi utamanya kemauan dulu, gitu. Kemauan dulu. Tapi ada loh Pak, yang kemauannya tinggi, sekolah tapi tidak berbakat, akhirnya juga nggak berhasil. Lalu mana dulu yang penting itu Pak? Ya itu kan menjadi gimana ya? Itu resiko kan. Oh, sebatas risiko. Kan kalau dihitung nggak ada 25% yang berbakat, cinta tapi nggak jadi. Itu kan kalau dihitung ya itu nggak ada 25% lah. Iya, iya. Lalu gini, biasanya kan kalau kita ngomong sekolah pasti ada harapan. Contoh anak mungkin sekolah di keguruan harapnya menjadi guru. Lalu panjenengan dulu
Motivasinya apa kok memilih di kesenian? Apa hanya menyalurkan kesenangan atau mungkin punya tujuan lain, Pak? Dari apa ya? Mungkin kan masa-masa kan SMKI itu kan lulusan dari SMP ya SMP, Mas. ya. Nah, kan pemikirannya masih labil. Oh gitu. Ya, kan pemikirannya masih labil jadi apa ya? Dulu saya sekolah di SMKI itu cuma menyalurkan bakat. Oh, cuma menyalurkan bakat. menyalurkan Hobi. kecintaan, hobi, lalu masuk SMKI. Belum jadi nggak berpikir sejauh saya mau jadi apa, saya sekolah di situ mau jadi apa, kan belum terpikirkan. Cuma karena memang kecintaannya terhadap kesenian khususnya kerawitan dan wayang memilih jalur itu. Iya. Oke. Lalu waktu kuliah sudah adakah harapan, oh ini saya mau jadi apa? Ya kalau waktu kuliah memang sudah ada, tapi cuma apa ya, untuk menjadi budayawan gitu cuma. Oh, menjadi budayawan. Oke. Wah. Jadi idealismenya juga harus tinggi ya, mengikuti kata. Iya, memang harus Iya, iya, iya. Oke. Dan akhirnya kuliah selama 5 tahun. 5 tahun. Lulus tahun 2002 sampai 2007 masih di Solo, berkesenian di sana. 2007 baru pindah ke Pakis Baru. Oh, iya, iya. Nah, kalau boleh tahu Pak, kuliah di seni itu sebenarnya secara biaya mahal nggak Pak? Murah sih, Mas. Murah? Murah. Dibandingkan dengan perguruan tinggi yang lain, itu lebih ringan di sekolah seni daripada Apa? perguruan. Alasannya kok murah? Mungkin negeri ya Mas ya. Mungkin. Ya, oh kalau negeri itu murah. Tapi mungkin waktu sudah di situ kan mungkin sudah berkarya toh, Pak. Apa juga mendapatkan sesuatu dari sekolah atau dari di luar sekolah? Di dalam sekolah mungkin juga ada sesuatu, tapi ya di apa ya? Setengah luar. Maksudnya setengah luar gini, Mas. Di perguruan tinggi itu kan ada penyajian. Penyajian. Ya, ujian apa ya? Ujian pedalangan, ujian karawitan gitu kan ada penyajian. Jadi harus tampil. Itu harus tampil. Dan untuk membantu itu kan bisa dapat apa. Oh, jadi memang selama sekolah itu waktu tampil itu sudah ada ya dari seni itu sendiri seneng dapat juga ada sesuatu yang didapatkan juga ya. Ya. Dan dari sekolah itu dari mahasiswa sama beasiswanya banyak beasiswanya. Oh, mungkin itu yang menjadikan murah tadi ya. Iya. Jadi banyak beasiswa ya. Banyak beasiswa. Saya sekolah di sana tuh 5 tahun. Per semester waktu dulu saya kuliah tahun 97 itu masih 210.000 satu semester. 210.000. Ya, berarti kan 1 tahun 420. Ya, ya. Beasiswa saya 720. Wah, malah turah ya. Iya. Wah, luar biasa nggih. Karena memang sesuai bidang ya memang seperti itu malah dapat beasiswa. Kok beasiswa sama apa jenenge? Biaya sekolahnya akhirnya lebih turah. Apa memang kekurangan siswa atau? Ya kan gini Mas, kemungkinan anak muda zaman sekarang kan untuk bergelut di dalam seni tradisional, ya itu kan rada-rada berkurang gitu loh Mas. Rada-rada berkurang. Padahal beasiswa di sekolah tinggi seni itu ada yang dalam negeri, ada yang luar negeri kan gitu. Ada yang luar negeri. Ada. Ngomong-ngomong, berarti satu leteng panjenengan ada mungkin yang bisa menjadi suatu budayawan ya bisa dikatakan ke luar negeri ataupun juga dalam negeri? Ada. Siapa Pak? Siapa itu namanya saya lupa. Itu di Amerika. Oh di Amerika. Mas Harry siapa ya? Malah itu
Dekat kok rumahnya di Jatisrono, Itu ke Amerika itu di sana dalang apa? jadi dosen, Oh. mengajar di Ngomong-ngomong, berarti Amerika. kebudayaan kita justru dipelajari di sana. Bahkan di sana itu eh, satu instansi itu harus mempunyai satu set gamelan Ululululu. di Amerika. Berarti kok malah di Indonesia sendiri kok kurang menarik ya. Sedangkan negara lain malah. Ya, yang di apa ya, khawatirkan Mas, yang dikhawatirkan anak cucu kita yang akan datang itu mau belajar berkesenian di Amerika, di Jepang, di Inggris, yang dikhawatirkan itu. Oh gitu ya. Ya. Oke, ngomong-ngomong masalah dalang Pak. Kalau saya banyak orang yang tanya gitu. Katanya dalang itu juga harus pakai mistis. Ya dilihat dari berpentas sekian jam malam hari, tidak boleh, kan tidak boleh Pak ke belakang misalnya kepengen pipisnya tidak boleh. Lah itu sebenarnya teori ataukah mistis Pak? Itu benar tapi juga salah Mas. Benar juga salah. Ya, Oke. benarnya pada waktu zaman dulu itu memang banyak-banyak mistisnya itu banyak. Gitu. Terkadang umpamanya saya pentas di suatu daerah, misalkan di daerah A, di situ ada seniman. Nanti kadang seniman sana tidak terima gitu, pakai mistis, gimana cara gimana ya, untuk nyalai lah gitu. Oh, Tapi gitu. kan sekarang sudah tergabung dalam pepadi. Pepadi. Ya, pepadi, paguyuban pedalangan. Itu mistisnya itu semakin lama semakin berkurang gitu. Dan untuk apa ya? Untuk buang air kecil itu sebenarnya boleh-boleh saja. Tapi kan gini, untuk buang air kecil itu kan untuk dalang semua sudah bergerak, pikiran sudah bergerak, mata bergerak, telinga bergerak, mulut bergerak, kaki bergerak, dan kotoran-kotoran itu sudah keluar dari keringat. Jadi tidak ada pikiran untuk buang air kecil gitu kan. Ya. Jadi logikanya untuk menghilangkan itu sudah dihilangkan dengan pemikiran yang semuanya bergerak ini ya. Ya, Nah, itulah yang saya katakan memang menjadi dalang itu ya susah menurut saya. Tapi mungkin di Indonesia ini sudah terlalu banyak dalang, akhirnya ada ya dalang itu tidak begitu dianggap dan sebagainya. Lah, ini harapan saya obrolan kita ini bisa menjadi motivasi gitu untuk adik-adik di belakang nanti untuk tidak meninggalkan kebudayaan yang ada. Pedalangan ini kan Amin. budaya asli Indonesia ya Pak ya. asli Indonesia. Kalau Bahkan sementara ini sekarang ini sudah diakui UNESCO menjadi budaya dunia. budaya dunia. Oke. Wah, gini Pak, kalau jenengan kan ngomong-ngomong masalah jam terbang, gitu. Kalau dihitung sudah berapa kali pentas Pak? Kalau dihitung udah enggak Nggak kehitung, enggak ya? kehitung, Ya, sudah Mas. banyak. Ya. Lah, kalau dulu pentas selama masih di STSI, nggih, Ya. sama sekarang terjun di desa ini di wilayah Pakis Baru. Sebenarnya eksis di mana sih Pak? Dulu di sana sama di sini. Kalau eksisnya tentu eksis di Surakarta, Mas. Eksis di sana. Iya, karena mungkin tempatnya strategis. Jadi orang umpamanya orang Ngawi mau cari seniman bisa di Solo. Orang Madiun bisa cari di Solo, bahkan Pacitan bisa cari di Solo. Dan Solo kan terkenal kota budaya. Nggih. Ya, kota budaya. Tapi gini Mas, kalau saya masih di Solo, maaf saya tidak berarti gimana ya Mas, sombong atau gimana. Kalau saya masih di Solo, tidak kembali di desa, kemampuan saya itu tidak bisa saya tularkan. Oh, berarti ada misi lagi. Iya. Di desa untuk menularkan kemampuan. Ya,
Tapi apakah di desa itu bisa diterima, Pak? Langsung bisa diterima, Pak? Alhamdulillah bisa. Alhamdulillah. Oh, ya, ya. Jadi memang misinya di sini adalah membagi ilmu juga, nggih. Iya, membagi Selain ilmu. ngetut ke jodohnya. Selain ngetut ke jodoh juga itu menular ke ilmu juga cari uang. Iya, ya. Nggih. Pak, bisa dipraktekkan, Pak. Kalau saya sedikit aja. Kalau contoh mungkin di sini praktek apa itu ngepyak mungkin tidak pas nih. Suara, Pak. Jadi kalau dalam cerita itu rata-rata kan cuma ada dua. Kalau menurut saya nggak ada antagonis dan pentagonis. Pentagonis, ya. Kalau dalam wayang itu karakter antagonisnya siapa, Pak? Wayang apa? Wayang Ramayana atau Mahabharata? Ada berapa jenis, Pak? Kalau di pewayangan itu ada banyak, Mas. Ada Ramayana, itu namanya diambil dari serat Ramayana, ciptaan Pucentini. Walmiki, maaf, Walmiki. Itu Ramayana. Ramayana itu menceritakan Rama dan Sinta. Kalau Mahabharata? Kalau Mahabharata itu ciptaan Empu Wiyasa. Perbedaannya apa? Di tokohnya atau di ceritanya, Pak? Di tokoh juga di tokoh juga di cerita. Kalau di Ramayana itu memperebutkan wanita, kalau di Mahabharata merebutkan tahta. Yang sering diputar di perwayangan sekarang? Mahabharata. Mahabharata. Nggih. Itu tokoh yang antagonis, yang serem atau yang jahat itu siapa biasanya, Pak? Itu tokoh yang jahat Kurawa. Siapa Pak Kuryawa? Duryudono, Dursasana, dan ke-100 bersaudara. Oh ya, ini coba dicontohkan, Pak. Suaranya salah satu dari yang antagonis, Pak. Misalnya suaranya Duryudono ya. Nggih, Duryudono, Pak. Paman Haryo Sengkuni paman. Ojo kladuk ati bila penompo. Jeneng sira paman Sengkuni sun timbali marak mangarsa ana ngarsaning sun. Itu suaranya Duryudono. Duryudono. Kalau yang pentagonis, yang baik, Ya, yang baik misalkan Puntadewa, Pandawa ya, tokoh-tokoh Pandawa. suaranya, Pak. Duh Koko Prabu. Milanipun panjenengan kula aturi rawuh wonten ngarsan wonten negari Ngamarta menika. Nah, seperti itu. Dan nada suara wayang itu tidak lepas dari nada, Mas. Tidak lepas dari nada. Ya, nada gamelan. Oh, memang harus ada sesuai nggih, Ya. pengambilan suara itu. Ya, memang ada harus menyesuaikan. Misalkan suara dari Puntadewa itu mengambil nada ro. Terus suara dari siapa misalnya Duryudono mengambil nada 6 cendek gitu. Itu aslinya apa ya? Selain menyatu dengan gamelan, juga nanti kalau suluk tidak kejeglong. Oh, jadi memang tidak boleh asal suara ya. Tidak boleh. Jadi yang gamel itu juga harus paham. Oh, ini tokoh ini harus di nada sekian. Kan di situ nanti kalau dalang habis suluk, gender itu kan gerimingan. Oh. Nah, Wah, bagaimana kemampuan dalang mengambil nada dari gender yang gerimingan itu tadi? oh, wah, memang berat ya. Ya berat, Mas. Tapi bayarannya yang nggak berat. Kalau di desa loh, kalau di desa. Ya, oke. Kembali lagi di era sekarang ini, gitu. Jangankan yang di KTP wira swasta, di KTP tani, ini terkena dampak terkait COVID-19 ini, Pak. Lah, kalau yang di KTP itu seniman, Pak, ini apa yang dirasakan selama ini, Pak? Ya kalau di KTP seniman itu sangat amat terpukul sekali. Jadi kata sifat itu dipakai semua. Contoh? Amat sangat terpukul sekali. Amat sangat terpukul sekali. Jadi udah sak ngisore
wong melarat lah. Waduh. Ya, Iya. kalau musik mungkin ada Mas. Kalau musik itu sama seperti gerak jalan. Kalau di gerak jalan kan berhenti gerak tua gitu kan. Berarti masih ada mungkin tanggapan 1, 2 gitu kan. Nah, Kalau di pedalangan berhenti gerak dah gerak. loh, ini dialami jenengan sendiri atau juga ada dari teman-teman lain? Enggak saya sendiri Mas. Semua dalang. Bahkan di Boyolali. Di Boyolali itu pegadian penuh gamelan. Gamelan digadek nih. Gadek nih. Tapi kan rata-rata dalang itu kan sudah kaya, Pak. Sudah punya gamelan sendiri, punya wayang sendiri. Itu kan aset juga. Ya dalang yang terkenal mungkin menengah ke atas Mas. Itu tabungan banyak. Tapi kebanyakan dalang yang menengah ke atas gaya hidupnya juga tinggi Mas. Akhirnya berhenti 2 tahun ya udah habis semua. Oh gitu. Ya. Dalang menengah ke bawah tabungan ya gak banyak. Gaya hidup menengah ke bawah 2 tahun loh Mas. Habis. Adanya cuma pengeluaran dan pengeluaran. Iya. Tapi gini Pak, kalau di pedalangan semuanya nggih, dari dalang menengah ke atas ke bawah semua terdampak. Semua terdampak. Lah itu apa tidak langkahnya apa biasanya setelah terjadi seperti itu Pak? Ada yang mengambil langkah live streaming virtual. Oh virtual. Ya, Oke. virtual. Terus menjaga nih saweran gitu. Oh dari virtual niku nggih. Ya, tapi ternyata nggak cocok sama Operasionalnya. Iya, operasionalnya nggak cocok. Mungkin kapan-kapan virtual di sini aja Pak. Insya Tidak Allah. disawer, tidak dibayar, tidak disuguh. Siap. Ya nanti oke. Ya saya berharap juga seperti itu. Tapi seperti yang kita lakukan saat ini hanya sebagian daripada cara kita untuk mengekspresikan saja seperti itu. Oke Pak, mungkin ada harapan Pak terkait keadaan ini dan juga harapan untuk generasi muda terkait kebudayaan Pak. Ya, harapan saya cuma gini Mas. Semoga saja pandemi ini cepat selesai dan semuanya kembali normal. Dan khususnya untuk kebudayaan entah itu tayub, elektron, apalagi pedalangan itu bisa berjalan normal kembali sehingga kami para seniman itu bisa makan lah gitu. Dan harapan saya buat pemuda-pemudi itu jangan tinggalkan seni budaya Jawa. Kuncaraning bangsa dumadi saka luhuring budaya. Oke, ya. Kalau ngomong-ngomong masalah pemuda saat ini, kalau menurut panjenengan berapa persen sih yang masih senang, berapa persen yang sudah nggak senang atau sudah lupa? Mungkin perbandingannya 90-10 Mas. Yang 10 itu yang apa? Yang nggak suka. Banyak yang suka. Enggak. Oh, yang 10 itu yang suka, yang 10 yang suka sama budaya Jawa, 90 yang sudah meninggalkan budaya Jawa. berarti memang sangat krusial sekali nggih. Iya. Ya. Oke. Yang terakhir closing statementnya Pak, monggo berikan untuk penyemangat generasi kita berikutnya untuk mungkin bisa melanjutkan kebudayaan dan harapan yang terbaik untuk bangsa ini. Ya harapan saya kan ya itu Mas, seni budaya di Jawa apalagi di umumnya di Indonesia itu jangan sampai punah. Tapi saya percaya Mas, Ya. saya percaya selagi masih ada bersih dusun, selagi masih ada hajatan, seni budaya tidak akan musnah.
Yakin ya Pak ya? Yakin. Oke, ya. Oke. Terima kasih Pak Peling atas kehadirannya. Sama-sama. Saya doakan semoga sehat selalu dan semoga seniman bisa berjaya kembali, bisa eksis kembali, baik eksis melestarikan budaya juga eksis untuk mempertahankan kehidupan. Amin. Ya. Amin. Oke. Terima kasih. Ketemu lagi di Kondo Sing Penak.